Halo, kembali lagi bersama saya Arga di channel ngaturduit.id. Pada video ini izinkan saya meminta 15 menit dari waktu Anda untuk saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya di akhir tahun 2021 lalu. Jadi kejadian ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. Dan juga saya akan mengajak Anda, menawarkan Anda sesuatu yang saya yakin akan sangat bermanfaat buat mayoritas dari Anda, yaitu singkatnya saya sudah sedikit cerita. Jadi di akhir tahun 2021 lalu saya dapat satu apa ya, saya nggak tahu apa bahasanya ya, tapi kalau versi saya ngerasa yang di atas ngomong ke saya secara jelas untuk bahas tentang ini, bahas tentang ngatur duit, tentang manajemen keuangan. Jadi pengalaman yang sama saya miliki itu ya sekitar 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ketika saya pertama kali dapat tentang bandarmologi, di mana ada begitu banyak informasi, begitu banyak pertanyaan, rasa ingin tahu, semangat yang luar biasa yang datang ke saya, yang men-trigger saya untuk belajar bandarmologi, akhirnya menulis tentang bandarmologi, mengajarkan tentang bandarmologi, buat workshop tentang bandarmologi dan seterusnya. Sampai detik ini pun saya dikenal sebagai orang yang paham bandarmologi, yang sharing tentang bandarmologi. Tapi di akhir tahun 2021 lalu ada kata lain yang muncul di kepala saya, itu tentang atur duit, dan saya sadar ya ini tema besar yang muncul di kepala saya. Cuma saya sadar dari pengalaman saya bertahun-tahun, kalau saya sudah mendapatkan momen seperti itu, insight seperti itu, uh, yang saya lakukan adalah saya harus melakukan tugas ini dulu, baru saya dapat insight yang lain, baru dapat ide yang lain. Jadi kayak sama bos dikasih PR, lu bahas tentang atur duit. Selama saya belum beres bahas tentang ngatur duit, belum mengeluarkan apa yang, karena itu bukan cuman ngatur duitnya aja. Saya ngerasa dapat begitu banyak ilmu, begitu banyak pemahaman baru tentang ngatur duit, yang saya sadar saya harus sharing ke orang lain. Saya harus berikan, dan saya sadar sebelum saya melakukan itu saya nggak bisa move on, dan saya belum bisa balik ke project lain. Meskipun jujur, bahkan di tim CTS sendiri ada yang mengatakan bahwa this is a bad idea, this is bad business idea. Sharing tentang atur duit, udah terlalu banyak orang yang sharing tentang atur duit, udah terlalu banyak channel, bank, semua tentang bahas tentang itu sekarang. Dan kalau goalnya jualan workshop ngatur duit, it's a bad business idea. Dan jujur, setelah saya alami, saya jalani beberapa bulan buat konten tentang ngatur duit, saya sadar dia benar. Ini bisnis idea yang buruk. Cuman bagi saya ini tujuannya bukan buat bisnis, karena ya seperti saya bilang tadi ya, curhat tadi, karena memang itu ada di kepala saya, dan saya sadar sebelum itu saya selesaikan, job desk itu saya jalankan, saya akan terus mikirin itu. Jadi saya selalu seperti itu, kadang-kadang berupa konten video, berupa pengajaran, saya harus keluarin itu dulu buat maksimal, baru saya go to the next project secara maksimal atau dapat insight yang baru. Jadi dari situ, itulah yang jadi latar belakang berdirinya channel ngatur duit, dan itu juga yang membuat saya di sini mau sharing tentang workshop ngatur duit dan investasi yang akan mulai diadakan di awal tahun 2023 ini. Kayak gitu. Jadi simpelnya dari berbagai insight tersebut, berbagai pengetahuan, berbagai pemahaman, juga saya belajar dari orang lain, para financial planner, saya ngerasa masih ada banyak yang bisa saya sharing tentang atur duit, yang saya sangat yakin bahwa itu akan berguna buat banyak orang. Jadi saya nggak akan mau melakukan apapun yang tujuannya cuman uang. Bagi saya pengen melakukan sesuatu yang berguna bagi orang yang mengkonsumsinya, yang mendapatkannya. Dan ini bagi orang ini bad business idea. Cuman menurut saya ngerasa saya punya banyak hal yang bisa di sharing, dan akhirnya kami putuskan sharing dalam sebuah workshop ngatur duit. Jadi kenapa workshop ngatur duit? Kenapa ini? Karena simpelnya adalah ngatur duit, mengelola keuangan, financial planning dan lain-lain itu
adalah sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi kita tahu saya adalah sarjana jurusan manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen keuangan. Manajemen keuangan kan artinya adalah, kalau di bahasa slangnya adalah ngatur duit. Tapi saya bisa bilang sampai saya lulus, saya nggak belajar apapun tentang manajemen keuangan buat diri saya sendiri. Sampai saya lulus, saya nggak dikasih tahu gaji pertama harus dipakai buat apa yang prioritas, apa yang enggak, gini jangan, gini iya. Gimana supaya saya sukses secara keuangan, gimana saya harus mengelola keuangan biar bisa go to the next level. Satu kata pun tidak dijelaskan dalam kuliah manajemen keuangan sampai lulus. Jadi ironis. Somehow cara ngatur duit itu tidak diajarkan di sekolah sama sekali. Mirip sama bandarmologi somehow. Sesuatu yang sangat penting, sangat real, sangat nyata, tapi nggak diajarin di sekolah. Itu realita yang kita temui, itu ya realita yang saya temui, itu yang membuat saya begitu penasaran tentang ilmu ini kayak gitu. Dan lucunya lagi, lebih parah tentang dari bandarmologi. Kalau Anda yang follow creative trader tahu bandarmologi adalah inti dari bursa saham. Kalau ngatur duit bukan hanya inti dari bursa saham, tapi inti dari kehidupan. Karena kalau Anda lihat masalah orang di dunia sana, masalah Anda sendiri, masalah keluarga Anda, teman Anda, atau orang-orang yang Anda kenal, hampir semuanya akarnya adalah uang. Uang adalah akal dari hampir semua permasalahan di dunia ini. Contohnya, mayoritas orang yang dipenjara melakukan kejahatan dengan yang akar permasalahannya atau latar belakangnya adalah uang. Either dia tidak punya uang atau ingin cepat dapat uang. Jadi hubungan manusia dengan uang itu yang menyebabkan orang masuk penjara. Mayoritas orang di penjara nggak akan di penjara kalau sebelum melakukan kejahatan dia punya banyak uang. Kejahatannya bisa macam-macam. Bisa perampokan, pencurian, pembunuhan. Tapi banyak latar belakangnya uang. Jadi sebegitu powerfulnya uang, itu yang buat kami merasa belajar ngatur duit itu sangat penting buat semua orang, termasuk saya pun terus belajar ngatur duit. Saya pernah ngobrol dengan konsultan atau konselor pernikahan. Mereka-mereka yang dicurhatin oleh orang-orang yang punya masalah keuangan, pernikahan, mau bercerai. Dan secara mengagetkan, ini dua momen yang terpisah sama sekali. Beberapa tahun lalu saya dikasih tahu, hampir semua rumah tangga itu masalah utamanya uang. Bukan perselingkuhan, bukan apa dan lain, hampir semuanya uang. Kekerasan dalam rumah tangga itu backgroundnya kalau ditarik-tarik ujungnya katanya mayoritas uang. Jadi somehow segitu mengerikannya uang, segitu berdampaknya uang pada kehidupan kita. Yang lain-lain, kalau putus sekolah, banyak orang masalahnya putus sekolah. Bodoh, pendidikan rendah. Kenapa dia putus ke sekolah? Karena nggak sanggup bayar uang sekolah. Ada pertemanan rusak karena salah satu temannya tidak bayar hutang. Uang lagi ya. Bukan cuma itu, ada orang tua curhat, anaknya narkoba dan lain. Anaknya jadi nakal karena orang tuanya terlalu sibuk cari uang, ujungnya uang juga. Bahkan saya karena cukup aktif cari tahu tentang kegiatan sosial gitu, saya tahu di berbagai daerah di Indonesia ini, di berbagai provinsi di Indonesia ini, saat ini, hari ini masih banyak orang tua yang menjual anaknya. Kenapa dijual? Demi uang. Sampai saat ini. Jadi bisa dibilang ya itu permasalahannya macam-macam, tapi ujungnya akarnya uang. Segitu mengerikannya uang. Jadi itulah yang pengen saya sharing. Udah saya sharing di channel YouTube. Tapi bagi yang mau belajar lebih dalam, belajar lebih cepat, Anda bisa ikuti workshop ini.
Jadi di sini saya akan sharing banyak tentang mindset saya pribadi, pembelajaran yang saya dapat dari banyak orang sukses tentang mindset tentang uang. Bagaimana memandang uang. Juga saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan uang. Dari mindset ujungnya action kan. Actionnya adalah menggunakan uang. Bagaimana menggunakan uang. Juga udah sharing juga di YouTube, di Instagram tentang bagaimana menyimpan uang. Kita akan bahas lebih detail bagaimana menyimpan uang, bagaimana menginvestasikan uang, dan bagaimana merencanakan keuangan di masa depan. Jadi ini yang ingin saya ajarkan di workshop ini secara detail. Bagi Anda yang pengen belajar, bagi Anda yang punya pemikiran yang sama, ternyata uang itu penting banget. Di sini kita akan belajar menyusun fondasi dan prioritas keuangan, teknik mengolah keuangan harian dan bulanan. Saya akan sharing apa yang saya lakukan day by day. Yang saya lakukan dan yang saya sarankan dilakukan orang day by day dari penggunaan keuangan, mengelola budget. Budget itu apa aja? Gimana mengelola budget? Rekening banknya seperti apa? Bayarnya gimana? Atau apa yang ada di dompet saya menurut saya itu yang terbaik buat pengelolaan keuangan, ngatur duit yang terbaik, itu akan saya sharing. Dan saya percaya dua ini akan jadi senjata dalam proses memperoleh kesuksesan finansial. Dan saya pernah beberapa kali saya ikut kelas financial planner. Ilmunya bagus banget. So catat, saya belajar banyak yang beberapa masuk ke dalam materi workshop ini. Cuma pada akhirnya saya tahu bagusnya kayak gini, bagusnya punya dana pensiun disiapkan dari awal, bagusnya punya asuransi kesehatan yang terjamin, bagusnya anak dari lahir dari umur 2 tahun sudah diasuransi. Oh bagus, banyak banget yang bagus. Cuma di akhir hari ujungnya adalah caranya gimana ya? Terus saya harus ngapain tuh kalau tahu begitu banyak hal bagus tapi nggak tahu harus gimana. Dalam workshop ini juga kami akan sharing, kami bahkan akan memberikan PR di tengah minggu untuk Anda mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang perlu Anda lakukan. Saya kasih PR, buat ini, supaya day by day-nya sudah diatur. Supaya uang Anda diatur dengan baik. Karena saya percaya banget kesuksesan finansial tidak ditentukan dari seberapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi bagaimana cara menggunakan uang yang Anda miliki. Cara Anda menggunakan uang yang ada di tangan Anda sekarang, itu kunci kesuksesan finansial Anda. Cara Anda. Anda punya uang nih, tabungan, misalnya Anda curhat, seluruh tabungan saya saat ini cuma 3 juta rupiah. Yes, uang 3 juta itu yang bisa jadi kunci kesuksesan finansial Anda. Cara Anda menggunakan itu 3 juta diapain tuh? Berapa yang ditabung, kalau mau ini prioritasnya buat apa, itu yang jadi kunci kesuksesan finansial Anda. Kayak gitu. Dan itu saya pelajari dari mana? Dari cara ketika saya melihat orang kaya dan orang biasa. Saya kenal, puji Tuhan, saya kenal banyak orang kaya, banyak orang yang kalau itu net worth-nya puluhan kali atau ratusan kali dari saya pun saya ada kesempatan belajar dari mereka, baik secara langsung atau yang simpelnya dari video, dari segala macam. Saya belajar dan saya dapat inti-inti sari dari perkataan mereka, baik secara langsung atau enggak. Dan saya juga ketemu banyak orang biasa. Saya buat workshop tentang keuangan dan lain-lain, dan banyak orang yang ikut workshop itu dari finansial yang wajar-wajar aja, mayoritas orang seperti itu. Kayak gitu, kalangan menengah kayak gitu. Dan jadi saya ketemu dua sisi. Dan pembelajaran yang saya dapatkan dari orang kaya, enggak semua orang kaya itu lebih pintar dari orang biasa. Kalau orang kaya dan orang biasa dimasukin kampus, dites ujian, saya yakin enggak semua orang kaya hasil ujiannya lebih bagus dari orang biasa. Sama aja. Jadi kepintaran ini.
Setiap orang, tapi juga setiap orang kaya punya keahlian yang berbeda-beda. Jadi nggak ada tuh skill yang pasti membuat Anda kaya atau skill orang miskin, nggak ada. Orang kaya ngerjainnya ini aja, enggak. Ada orang kaya dari jualan sampah, jualan makanan, ekspor impor, segala macam orang bisa kaya. Jadi keahliannya bisa beda-beda. Jadi artinya apa? Orang biasa juga bisa punya keahlian yang sama. Dan tidak semua orang kaya punya modal besar di awal. Yes, punya modal besar, hidup dari keluarga kaya itu satu step lebih depan atau dua step lebih depan daripada orang yang mulai dari nol kayak saya. Yes, itu benar. Tapi nggak semua kok, nggak semua orang kaya punya modal besar di awal. Banyak kok yang mulai dari nol. Banyak yang udah kaya, bangkrut habis, berutang, bangkit lagi pun banyak. Jadi bukan cuma modal. Dan orang biasa, saya belajar banyak orang biasa udah bekerja keras panjang hidupnya tapi gagal jadi orang kaya. Saya juga ketemu banyak orang seperti itu. Dan banyak orang biasa juga nggak pernah mendapat uang dalam juga pembelajarannya banyak orang biasa pernah dapat uang jumlah besar, menang lotre contohnya, tapi ujungnya berakhir bangkrut. Itu banyak. Jadi kalau Anda search, googling pemenang lotre itu biasa, hampir semua dari orang biasa. Belum pernah tuh ada konglomerat menang lotre gitu, belum pernah. Mereka semua bisa dapat puluhan juta dolar kalau yang beritanya di luar negeri gitu. Jutaan dolar, puluhan juta dolar kayak gitu. Tapi ujungnya orang-orang itu hidupnya hancur. Ada yang narkoba, ada yang meninggal cepat, ada yang cerai sama suaminya, cerai sama istrinya, segala macam lah. Dan hampir semua mayoritas berakhir bangkrut. Itu banyak, Anda bisa googling sendiri. Artinya apa? Jadi yang membedakan itu bukan jumlah uangnya antara orang kaya dan orang miskin, bukan kepintarannya, bukan jumlah uangnya. Yang membedakan adalah kemampuannya. Kemampuan orang atur duit. Itu yang saya pernah sharing di video sebelumnya. Cara orang kaya dikasih 1M apa yang dia beli sangat berbeda dengan orang biasa dikasih 1M apa yang dia beli. Apa yang dia kelola itu sangat berbeda. Dan workshop ini saya pengen mengajarkan kepada Anda apa yang saya pelajari secara pribadi dari orang lain, prioritas-prioritas yang perlu dilakukan. Gimana cara ngatur duitnya. Supaya apa? Supaya kerja keras Anda sudah bekerja keras, dan kedepannya Anda bisa sukses menjadi orang kaya karena uang udah ada di tangan Anda. Uang bisa bertumbuh. Supaya Anda bisa sukses secara finansial dan bahagia dengan keuangan Anda. Mungkin tujuannya itu. Workshop ini nggak mengincar financial freedom, bagi saya itu saya nggak setuju dengan konsep financial freedom kayak gitu. Cuman pengennya supaya Anda tenang dengan keuangan Anda dan bahagia dengan kondisi keuangan Anda. Menurut saya itu udah cukup. Bahagia dan tenang dengan kondisi keuangan Anda dan gak mikirin duit mulu. Kayak gitu. Jadi karena saya sadar kemampuan ngatur duit itu pasti dimiliki setiap orang kaya di seluruh dunia. Nggak terkecuali. Skillnya boleh beda-beda, umurnya boleh beda-beda, latar belakangnya boleh beda-beda. Tapi mereka semua bisa ngatur duit. Tanpa terkecuali. Saya belum pernah ketemu orang kaya yang nggak bisa ngatur duit. Atau ya mungkin saya belum pernah sih ketemu orang kaya yang karena menang lotre. Dia nggak bisa ngatur duit sih. Dia nggak bisa menggunakan uang dengan baik. Dia kaya memang, cuma jadinya bangkrut lagi. Jadi itulah kemampuan yang membedakan orang kaya dan orang biasa. Seperti itu. Jadi workshop ini yang mau diajarkan visi dari ngatur duit, baik video gratisnya atau workshop ini adalah karena kita tahu kita sudah belajar menghasilkan uang, itu semua diajarkan di sekolah. Semua workshop, semua itu banyaknya membahas tentang menghasilkan uang. Diajarkan di mana-mana. Tapi workshop ini akan lebih fokus mengajarkan tentang menggunakan dan mengelola uang. Karena itu nggak diajarin di sekolah. Cara pakainya gimana. Kayak gitu.
Ini juga salah satu yang men-trigger saya untuk membuat workshop ini juga karena pengalaman pribadi juga sih yang saya mengerti kenapa bahkan dilakukan oleh teman-teman saya yang semua orang baik. Cuma somehow saya ngerasa financial planning, financial management, banyak orang yang kerjanya financial planner dan lain-lain, tapi ujungnya dia jualan produk keuangan dan investasi. Karena profesi financial planner itu seperti saya bilang nggak ada duitnya. Kalau ngajarin, ini masukin ke sini, ini nggak ada duitnya. Jadi ujungnya harus ada bumbu-bumbu ke produk keuangan. Kalau dari latar belakang asuransi, ujungnya memiliki financial planning yang baik, keuangan yang baik, Anda harus baiknya buka asuransi. Orang saham mengajarkan baiknya Anda invest di saham. Orang properti akan bilang baiknya Anda miliki properti. Nggak ada yang salah satupun. Cuma yang mana duluan. Yang mana yang prioritas. Kayak gitu. Nggak ada yang salah mana. Yang mana yang prioritas itu yang pengen saya ajarkan di sini. Karena menurut saya kalau di prioritas yang diajarkan, investasi itu prioritas ke-7. Ada 6 prioritas sebelumnya yang harus dilakukan dulu. Baru mikir investasi. Seperti itu. Jadi goalnya adalah supaya Anda bisa menjawab, kan nggak diajarkan di sekolah. Goalnya adalah supaya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan finansial yang sooner or later atau Anda pasti sudah Anda alami. Misalnya, kalau punya uang lebih, apa prioritas yang perlu Anda kejar? Kapan waktu yang tepat untuk beli rumah? Kapan waktu mulai investasi? Bagaimana cara ngatur duit dan banyak lagi, itulah yang akan fokus coba saya sharing di workshop ini. Saya kasih contoh, ini contoh masalah finansial. Misalnya, selama ini tabungan saya nggak pernah lebih dari 10 juta. Anda tiba-tiba mendapat 1 miliar. Dari warisan, dari manapun, sebelumnya nggak pernah lebih dari 10 juta. Bagaimana ngatur duit lagi ngomong, bagaimana cara mengatur uang 1 miliar tersebut supaya bisa maksimal mengubah hidup Anda seterusnya. Goalnya itu. Supaya Anda happy seterusnya, hidup jadi lebih baik seterusnya dengan uang 1 miliar. Sebelumnya uang Anda nggak pernah lebih dari 10 juta. Itu yang pengen saya sharing. Dan saya jamin jawabannya itu hanya di akhir investasi. Sebelum-sebelumnya bukan itu. Jadi ini lagi ngomong barang apa aja yang akan Anda beli. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dialami banyak orang. Dan banyak orang yang mengalami ini karena nggak pernah belajar, ujungnya berakhir dengan bahkan hidup yang lebih parah daripada sebelumnya. Barang apa yang mau dibeli. Misalnya mau beli mobil baiknya bayar cash atau kredit. Berapa banyak yang harus Anda tabung? Berapa banyak yang Anda investasikan? Anda tetap kerja sebagai pegawai, resign, atau buat bisnis sendiri, itu semua pertanyaan finansial yang perlu dijawab, dan sooner or later Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan cara Anda menjawab, keputusan Anda itu yang membedakan orang yang lebih sukses dan enggak, bukan kerja kerasnya. Karena banyak orang kerja keras enggak lebih sukses daripada orang yang kerja ini. Dan ada banyak masalah finansial lain. Misalnya usia 24 tahun, gak punya tabungan, tinggal di rumah orang tua, gaji 15 juta per bulan. Apa yang harus dilakukan dengan uang yang didapatkan setiap bulannya? Itu pertanyaan finansial. Kapan harus mulai membeli aset? Aset apa yang harus jadi prioritas? Itu pertanyaan finansial. Gaji sudah besar tapi tidak pernah bisa menabung, masalahnya di mana dan lain, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya berikan mindsetnya supaya Anda bisa menjawab, tahu apa yang prioritas. Kayak gitu. Kalau Anda berminat belajar dari saya. Tapi itu yang pengen coba saya berikan jawabannya, buka pemikiran Anda, buka nilai-nilainya supaya Anda bisa menjawab ini. Kayak gitu. Jadi ini adalah workshop. Workshopnya cukup panjang. Workshopnya itu karena ada banyak materi, ada kelas. Ini workshop online 7 hari.
7 hari ini berupa online, jadi 4 hari itu berupa online class dan Q&A. Materi diberikan, Anda tonton, udah itu di akhir di Q&A. Kayak gitu. Juga kami berikan waktu 3 hari untuk tugas dan praktek. Tambah ada ide nanti itu dijelaskan setelah workshop diadakan. Setelah 7 hari ini kami akan berikan jeda 1 bulan. Udah itu kita buat reuni peserta workshop untuk Q&A, untuk sharing apa yang sudah Anda lakukan. Ini bebas mau atau enggak. Apa kalau ada pertanyaan apa yang Anda ditanyakan, kasih masukan ke saya biar kita sama-sama belajar. Karena saya tahu ini praktek yang dibutuhkan semua orang. Kalau Anda nggak punya, Anda bingung dengan pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang dibahas di awal video ini, mungkin Anda butuh workshop ini dan butuh dipraktekkan seterusnya ke depan. Semakin ke depan, semakin baik. Kayak gitu. Jadi ini 4 hari online class plus Q&A, ada 3 hari tugas dan praktek. Jadi full 1 minggu. Di sini kita akan belajar memahami kondisi finansial kita, financial check up itu juga akan dipelajari. Akan belajar mindset uang gitu, gimana menjadikan uang sebagai hamba dan bukan Anda sebagai hamba uang. Ini penting banget buat diketahui. Kami juga akan sharing tentang 7 prioritas keuangan ala ngatur duit. Kayak gitu. Juga ada 7 budget yang Anda harus buat. Ini case-nya untuk workshop ini adalah keluarga yang sudah memiliki anak atau keluarga yang sudah menikah. Mungkin kalau Anda belum menikah, ini ya mungkin adjust dikit atau pembelajaran buat siap nikahan nanti biar lebih lancar jodoh kalau udah ngerti ngatur duit kayak gitu. Jadi case-nya akan itu kami berikan 7 prioritas, 7 budgeting dan lain-lain, itu yang mau kami bahas. Juga manajemen sistem keuangan pribadi, membangun anggaran keuangan dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir bulan gimana mengelolanya, membangun sistem keuangan yang praktis, rapi, dan terencana yang bisa dilakukan semua orang. Jadi bangun sistem yang buat simple, nggak lebih rumit. Banyak solusinya pencatatan. Bagi saya itu nggak works pencatatan. Saya butuh buat sistem yang buat saya nggak harus nyatat tapi tetap terencana. Pencatatan nggak salah bagi yang rajin nyatat. Bagi banyak orang disuruh nyatat, ujungnya nggak nyatat, dilupakan semua ilmunya. Jadi ini nggak tentang pencatatan, tapi tentang manajemen, tentang sistem keuangan Anda sehari-hari. Kayak gitu. Kalau belanja bulanan, bawa rekening apa, dan lain-lain, itu yang akan kami bahas. Juga membangun financial habit yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan finansial. Habit apa, cara bayar, dan lain-lain. Itu saya akan sharing juga financial habit yang saya miliki. Karena pada akhirnya saya percaya your ability to manage money will determine how much money you will receive. Belah gitu. Itulah. Sorry saya bahasa Inggris aja. Jadi kemampuan Anda memanage uang akan determine how much money, berapa banyak uang yang akan Anda dapatkan. Karena saya tahu mindset ini sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kemampuan saya memanage uang akan menentukan berapa banyak uang yang saya dapatkan. Dan dari tahun ke tahun, saya sadar intinya ujungnya cuma ini doang. Kemampuan memanage uang akan menentukan seberapa banyak uang yang Anda dapatkan. Apalagi Anda yang dekat, Anda yang misalnya taat beragama dan lain apapun agama Anda. Karena pada akhirnya kalau Tuhan ngasih Anda uang lebih banyak dari yang sanggup Anda kelola, ujungnya hidup Anda hancur kan. Kan udah banyak contoh orang menang lotre. Dikasih uang banyak tapi nggak tahu diapain. Ujungnya dipakai segala macam yang merusak hidup dia. Ini kemampuan Anda mengelola uang akan menentukan seberapa banyak uang yang bakal Anda dapatkan. Ini hukum yang saya tahu ini, dan semakin tahun semakin ini saya sadar wah ini doang ternyata kuncinya kalau soal uang. Jadi ini materi-materi yang akan dibahas dari hari pertama, hari kedua, kayak gitu. Misalnya 7 prioritas keuangan suami istri dan lain-lain akan coba kami bahas. Menjaga kestabilan penghasilan dan pengeluaran, juga kasih tips-tipsnya dan lain-lain. Itu yang akan kami bahas dalam tema-tema workshop ini. Juga akan ada tugas tentunya. Tugas yang kalau Anda berhasil lakukan dalam 3 hari ya
Saya tahu yang ikut ini workshopnya ada hari Sabtu malam, ada hari ditutup di start hari Minggu malam, ditutup hari Sabtu malam, biasanya seperti itu. Di hari kerja hanya dimulai malam-malam dan ada waktu 3 hari untuk buka akun, buat anggaran dan lain-lain, supaya Anda bisa selesai workshop bisa langsung praktek, punya cara ngatur duit yang lebih baik, seperti itu. Itu aja, juga ada bahas sedikit tentang dana pensiun dan lain-lain, juga tentang investasi, juga di mana posisinya, berapa besar, seberapa prioritas dan lain, itu juga ingin saya bahas kayak gitu. Jadi bagi ada yang tertarik bisa langsung daftar di workshop di website Ngatur Duit. Linknya udah saya taruh di bawah. Jadi ininya Anda bisa daftar, more info. Yang pertama, batch pertama itu tanggal 5 sampai 11 Februari 2023. Ini ada harganya. Jujur karena saya tahu ini satu produk yang satu produk yang saya nggak optimis ini akan memberikan saya banyak uang, dan bukan itu juga tujuannya sejak awal. Tadinya kepikiran saya untuk kasih free. Cuman saya juga udah belajar barang yang dikasih free biasanya tidak dinilai dengan baik, seakan-akan jadi hilang harganya. Jadi saya mau men-screening orang yang benar-benar mau belajar, yang mau invest waktu 7 hari, mau bayar uang 1 juta kalau satu peserta, 2 juta, 1,5 juta ini diskon itu grand launching, atau 3 peserta 1,75 juta. Ini saya ingin mengencourage mereka-mereka yang benar-benar niat, benar-benar punya pemikiran kayak saya untuk ikut workshop ini. Jadi harus bayar, dan seperti saya pernah jelaskan di video sebelumnya, saya jamin setengah dari keuntungan workshop ini akan diberikan buat pendidikan, buat program pendidikan orang-orang di daerah terpencil, juga membangkitkan ekonomi masyarakat daerah terpencil. Kayak gitu. Jadi itu memang goal kami. Jadi kalau saran saya bagi yang suami istri, kalau bisa Anda cuma butuh daftar 1 yang suami istri, cuma kalau bisa nonton bareng, karena kami hanya berikan akses 1, dan kami lebih menyarankan yang suami istri nonton bareng daripada 1 doang nonton kayak gitu. Jadi ini sementara bagi Anda yang nggak pengen banget ikut, nggak punya ini, tapi nggak punya budget sama sekali, hubungi tim kami, hubungi customer care Ngatur Duit, dan kita akan find out solusinya kok. Karena saya nggak mau ada yang nggak ikut karena benar-benar nggak punya uang. Tapi saya nggak mau, dia pengen banget ikut tapi nggak punya uang, jadi nggak ikut, saya nggak mau itu. Tapi ya mayoritas dari peserta harus membayar, karena itu screening kami buat orang yang niat, yang mau berubah, yang ngerasa ngatur duit itu penting. Kalau Anda nggak ngerasa, setelah dengar saya ini pun ngapain juga ikut workshop ini kan. Kayak gitu, fokus nyari duit aja, nggak usah ngatur duit. Seperti itu. Jadi itu aja, mohon maaf jadi 30 menit ya. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang sharing berguna buat Anda, atau Anda tertarik, terserah. Materi ngatur duit mungkin pelan-pelan akan kami share juga di YouTube, cuman mungkin butuh waktu 1 atau 2 tahun. Dan materi workshop ini pun kalau ada pengembangan, kami akan invite alumni-alumni lama untuk memberikan pengembangan dan pengajaran yang lebih detail tentang ngatur duit, supaya goal saya supaya kemampuan Anda memanage uang meningkat, karena itu akan menentukan berapa banyak uang yang Anda miliki. Oke, itu aja. Bagi yang mau daftar, linknya, detailnya semua udah ada di link description dari video ini. Thank you, see you next time.